Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, dan boom, pada saat suara keras itu terdengar, seluruh area telah diselimuti oleh cahaya putih. Setelah itu petir surgawi menabrak, dan menyebabkan sekelilingnya bergetar hebat. Petir surgawi dari surga ke-9 itu telah melanda. Petir itu menyambar Chu Feng, yang saat ini terikat pada pilar di platform hukuman petir surgawi. Jeritan Chu Feng bisa terdengar dari dalam keributan yang menusuk telinga. Segera, mata semua orang terfokus pada tubuh Chu Feng. Setelah disambar petir, Chu Feng berubah tak bisa dikenali. Dagingnya benar-benar hangus, dan mengeluarkan bau gosong. Tubuhnya yang menggigil kesakitan itu menyebabkan para pengamat gemetar ketakutan. Mereka bisa membayangkan hukuman macam apa yang dijalani Chu Feng. Namun, rasa sakit pada dagingnya sudah jelas bukan yang menyebabkan Chu Feng menjerit. Tapi sebaliknya, itu adalah rasa sakit yang datang dari dalam tubuhnya, dan rasa sakit yang tidak bisa dilihat. The Heavenly Lightning sebenarnya menargetkan garis keturunan Chu Feng secara langsung. Setelah petir memasuki garis keturunan Chu Feng, dan petir itu segera menghilang. Namun selama waktu singkat itu, Chu Feng bertemu dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Saat itu juga, Chu Feng mengerti betapa menakutkannya platform hukuman petir surgawi. Petir surgawi tidak akan menimbulkan ancaman pada 9 binatang petir besar dalam garis keturunan Chu Feng. Namun, itu merupakan ancaman bagi Chu Feng sendiri. Saat petir itu memasuki tubuhnya, dan ketika memasuki garis keturunannya, maka tidak hanya akan merobek garis keturunannya, tetapi juga akan merobek jiwanya. Jika seandainya petir surgawi berhasil dalam misinya, maka tidak hanya Chu Feng akan kehilangan kekuatan bloodline-nya, tetapi jiwa dan tubuhnya juga akan hancur. Karena itulah, disambar oleh petir surgawi garis keturunan dan jiwa Chu Feng langsung terhubung. Jika salah satu dihancurkan oleh petir surgawi, maka ia akan berakhir sekarat. Sensasi ini, pada saat Chu Feng menahan rasa sakit, perasaan tiba-tiba muncul di hatinya, dan itu mengingatkan pikirannya. Dia merasakan sensasi yang berbeda di saat garis keturunan dan jiwanya dicabik-cabik. Sensasi itu datang dari sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam garis keturunannya. Pada awalnya Chu Feng tidak merasa pasti, karena perasaan itu hanya berlangsung sesaat. Namun karena semakin banyak petir surgawi memukulnya dan menyerang garis keturunan dan jiwanya, saat serangan semakin ganas, Chu Feng sampai pada suatu kesimpulan. Pada saat yang sama ketika dia dipaksa untuk menahan rasa sakit yang menyedihkan, dia merasakan bantuan yang sangat besar. Ternyata setiap kali dia disambar petir surgawi, garis keturunan dan jiwanya perlahan-lahan akan berasimilasi satu sama lain. Meskipun garis keturunannya adalah miliknya sendiri, tapi itu tidak berada di bawah kendalinya. Namun berbeda untuk jiwanya. Selama jiwanya ada, maka Chu Feng akan tetap ada. Tapi jika jiwanya dihancurkan, Chu Feng juga akan mati. Jika jiwanya berasimilasi dengan garis keturunannya, ia secara alami akan mendapatkan kontrol yang lebih kuat atas kekuatan garis keturunannya. Meskipun perpaduan garis keturunan dan jiwanya hanya sedikit, tapi jika dia terus disambar petir surgawi, maka penggabungan mereka akan mencapai kondisi yang tidak terbayangkan. Bahkan mungkin baginya untuk mendapatkan kendali atas kekuatan mengerikan yang sebanding dengan tetua yang maha tinggi. Jadi itu masalahnya. Aku tidak akan pernah membayangkan, bahwa petir surgawi dari platform hukuman petir surgawi akan memiliki efek ajaib seperti itu. Pantas saja, tidak heran Lord Han Peng dan Lord Clan Chief mendiskusikan aku untuk naik ke platform hukuman petir surgawi ini, pikir Chu Feng. Saat semakin banyak kilat melanda tubuh Chu Feng, ia mulai merasa semakin senang. Jika dia masih skeptis sebelumnya, maka dia sekarang dengan tegas percaya, bahwa Chu Han Peng tidak mengikatnya ke platform hukuman petir surgawi untuk menyakitinya. Tapi justru sebaliknya, itu untuk membantunya. The Heavenly Lightning tumbuh semakin ganas. Pada awalnya, petir akan menyerang secara berurutan. Namun mereka sekarang menyerang Chu Feng terus-menerus. Tubuh Chu Feng sedang dipukul oleh Heavenly Lightning tanpa henti, dan cahaya menyilaukan yang dipancarkan oleh petir terus menutupi seluruh wilayah. Kerumunan tidak lagi bisa melihat Chu Feng. Mereka hanya bisa mendengar teriakannya yang menyedihkan.
Meskipun dia telah menemukan rahasia petir surgawi, tapi dia berteriak dengan nyata. Seseorang harus membayar harga yang pahit karena garis keturunan dan jiwanya menyatu satu sama lain. Adapun harga pahit itu, ini adalah penyiksaan dari petir surgawi. Prinsip di balik ini sebenarnya identik dengan teknik misterius hukuman ilahi. Jika seseorang bisa menahannya, maka kekuatannya akan meningkat. Tapi jika seseorang gagal menahannya, maka jiwanya akan hancur, dan ia akan mati. Ini benar-benar kesengsaraan kematian yang akan datang. Jika seseorang berhasil melangkah maju, ia akan dapat naik ke surga. Tapi jika seseorang mengambil langkah mundur, mereka akan jatuh ke dalam jurang maut dan diasingkan ke kutukan abadi. Pada saat itu, tidak ada yang tahu situasi seperti apa Chu Feng saat ini. Chu Xuan Zengfa dan Chu Hanpeng sangat mengkhawatirkannya, sedangkan Chu Hanxing, Chu Han Youyou dan kaki tangan mereka, meskipun mereka memiliki wajah marah, tapi sangat gembira di hati mereka. Setelah semua, dalam sejarah klan surgawi Chu mereka, orang yang mampu menanggung platform hukuman peti surgawi untuk yang terpanjang hanya berhasil bertahan selama sehari. Jadi meskipun Chu Feng menahannya, mereka tidak khawatir sama sekali, karena hukuman baru saja dimulai, dan dia sudah berteriak seperti itu. Dari cara mereka melihatnya, dia bahkan mungkin tidak bisa bertahan selama 1 hari. Merasa gembira, Chu Hanxing bahkan melirik Chu Xuan Zengfa dengan sengaja. Matanya dipenuhi dengan rasa puas diri dan provokasi. Dia sepertinya memberitahu Chu Xuan Zengfa, jadi bagaimana jika kamu menyukai Chu Feng? Pada akhirnya, selama orang tua ini ingin merawatnya, kamu masih tidak mampu melindunginya. Chu Hanxing saat ini benar-benar tidak tahu, bahwa masa depan tidak seperti yang dia bayangkan. Waktu berlalu dengan cepat. Total 5 hari berlalu sejak Chu Feng dibawa ke platform hukuman petir surgawi. Tuanku, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Chu Feng terus dibombardir oleh petir berturut-turut selama 5 hari. Meskipun jeritannya tidak pernah berhenti, dan dia tampak benar-benar dimutilasi, tapi suaranya belum menunjukkan tanda-tanda melemah sama sekali. Apa yang harus kita lakukan jika ini terus berlanjut? Dia tidak mungkin bisa menanggung ini selamanya kan, tanya seseorang. Di aula istana yang sama, Chu Hanxing, Chu Han Youyou dan kaki tangan mereka dikumpulkan sekali lagi. Namun dibandingkan dengan hari ketika Chu Feng naik ke platform hukuman petir surgawi, mereka tidak hanya memiliki penampilan khawatir di wajah mereka, tetapi hati mereka juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Mereka mulai takut bahwa Chu Feng mampu bertahan sampai hari ketika ketua klan Lord mereka terbangun. Apa yang perlu dipanikan? Ini baru 5 hari. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Chu Feng adalah individu yang luar biasa sejak awal. Itu normal baginya untuk bisa bertahan lebih lama di platform hukuman petir surgawi, kata Chu Hanxing. Lord Supreme Elder, bahkan kamu sudah mengatakan bahwa Chu Feng luar biasa. Bukankah itu alasan mengapa kita begitu khawatir tentangnya? Chu Feng itu pernah melangkah ke langkah ke-10 dari 9 langkah petir surgawi, dan bahkan menyebabkan formasi kultivasi garis darah tetap terbuka selamanya. Bawahan ini benar-benar khawatir, bahwa dia akan diikat pada pilar itu selamanya dan tidak mati. Betul sekali, Lord Supreme Elder, tolong pikirkan cara lain. Sementara itu baik-baik saja bagi Chu Feng untuk terus menunda kematiannya, tapi kita tidak mampu untuk terus menunda kematiannya. Kerumunan berbicara berturut-turut. Apa yang bisa aku lakukan? Chu Hanpeng dan Chu Xuan Zengfa telah menjaga platform hukuman petir surgawi sepanjang waktu. Bahkan jika kita ingin langsung menyerang dan membunuh Chu Feng, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Chu Hanxing berbicara dengan cara yang sangat tak berdaya. Apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, ketua klan Lord suatu hari akan sadar kembali. Pada saat itu, kita akan berakhir menderita, ucap kerumunan. Kerumunan mulai panik, bahkan setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Hanxing. Kalian semua benar-benar sekelompok pengecut yang tidak berguna. Tidak heran bahwa kamu semua akan dipermainkan oleh orang dari generasi muda seperti Chu Feng. Tepat pada saat itu, suara yang sangat menghina segera terdengar. Pada saat yang sama, sesosok muncul dari udara yang tipis. Melihat orang itu, orang banyak tidak bisa untuk tidak kaget. Alasan untuk itu adalah karena orang itu terlihat persis sama dengan Chu Feng. Namun, kerumunan itu segera bereaksi. Mereka tahu bahwa orang yang muncul di hadapan mereka bukanlah Chu Feng.
Karena Chu Feng yang sebenarnya masih menderita penyiksaan Heavenly Lightnings di platform hukuman petir surgawi. Adapun orang itu, dia secara alami penipu yang telah menyamar sebagai Chu Feng, dan membantu mereka meracuni ketua klan Lord mereka. Saat para klan surgawi Chu itu merasa tertekan sejak awal, mereka merasa sangat tidak senang setelah dihina oleh penipu itu. Bahkan salah satu di antara mereka dengan marah segera berdiri dan mengarahkan jarinya ke hidung si penipu itu. Lalu dengan marah dia mencela. "Kurang ajar, kamu tidak lebih dari boneka. Apa yang membuatmu berpikir dirimu layak mencela kami?" teriak seseorang. Menjerit. Namun tepat setelah kata-katanya meninggalkan mulutnya, Chu Feng palsu itu menyipitkan alisnya, dan orang Chu Heavenly Clans itu diterbangkan. Ketika dia mendarat, darah memenuhi mulutnya, dan dia terluka parah. Menyaksikan adegan itu, ekspresi orang banyak berubah sangat besar, karena orang yang terluka serius adalah puncak martial immortal. Tanpa bergerak, Chu Feng palsu itu sebenarnya bisa dengan serius melukai martial immortal puncak hanya menggunakan pikirannya. Ini berarti bahwa penipu itu haruslah seorang ahli tingkat tinggi. Ini benar-benar melampaui harapan mereka. Meskipun penyamaran si penipu itu begitu baik sehingga mereka tidak bisa melihatnya sama sekali, tapi kerumunan merasa bahwa penyamarannya dilakukan melalui cara khusus. Mereka benar-benar tidak berharap Chu Feng palsu itu benar-benar kuat. Apa yang kalian semua lakukan? Apakah kamu mencoba untuk menyebabkan perselisihan internal sebelum kita mengurus Chu Feng? Chu Han Youyo berbicara dengan dingin. Dihadapkan dengan kemarahan Chu Han Youyo yang marah, meskipun Chu Heavenly Clansman mengungkapkan ekspresi ketakutan, namun tetap saja Chu Feng palsu itu sama sekali tidak peduli dengan mereka. Dia mengangkat tangannya, dan membuat gerakan meraih ke arah Chu Heavenly Clansman yang terluka parah. Kemudian dia dipisahkan oleh jarak dan udara, dan Chu Heavenly Clans yang terluka parah itu diangkat ke udara. "Dia sudah kasar padaku, suruh dia meminta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawanya." The Imposter Chu Feng berkata dengan dingin. Pada saat itu, Chu Hanxing dan Chu Han Youyo saling melirik, bahkan kekhawatiran muncul di kedua mata mereka. Mereka tahu sedikit tentang Chu Feng palsu ini. Mereka hanya memutuskan untuk bekerja sama dengannya, itu karena mereka tidak punya alternatif lain dan mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika Chu Feng terus tumbuh, hanya jalan menuju kehancuran yang akan menunggu mereka. Namun jika menilai hal-hal yang terjadi saat ini, Chu Feng palsu itu juga merupakan ancaman besar bagi mereka. Yang paling penting adalah, mereka tidak berani mencoba membunuhnya untuk membungkamnya. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tidak yakin apakah mereka mampu merawatnya atau tidak. Tidak hanya Chu Feng palsu yang misterius, tetapi kekuatannya juga tak terduga. Pada awalnya, Chu Feng palsu itu agak patuh. Namun pada saat itu, dia langsung menyerang bawahan mereka. Ini sudah jelas, mereka segera kehilangan kendali atas dirinya. "Lepaskan dia dulu. Jika tidak, bagaimana dia bahkan bisa meminta maaf?" kata Chu Han Youyo. Dia merasa sangat tidak berdaya, dan tidak punya pilihan selain mencapai kompromi. Chu Feng palsu melambaikan lengan bajunya, dan melemparkan Chu Heavenly Clansman yang terluka serius kembali ke tanah. "Maafkan aku salah bicara. Tuan, mohon tunjukkan kelonggaran dan maafkan aku sekali ini." Chu Heavenly Clansman yang terluka itu segera merangkak kembali dan meminta maaf kepada Chu Feng palsu. "Kalian semua harus mengerti ini. Alasan mengapa Chu Feng menderita seperti ini hari ini, itu bukan karena kontribusi kamu. Tapi sebaliknya, itu semua karena aku. Karena itulah, aku harap kamu akan memahami hubungan antara kamu dan aku. Aku bukan boneka milikmu, tapi sebaliknya, kamu semua adalah orang-orang yang tidak mampu memisahkan diri dari aku," kata Chu Feng palsu. Mendengar kata-kata itu, hati orang banyak langsung tegang. Tampaknya apa yang mereka khawatirkan akan segera terjadi. Chu Feng palsu ini bahkan lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan, karena dia telah mengancam mereka dengan kata-katanya. "Kami berada di kapal yang sama. Ini bukan waktunya untuk perselisihan internal. Sebaliknya, kita harus mendiskusikan cara merawat Chu Feng," kata Chu Hanxing. "Selain aku, tidak ada orang lain yang mampu menyembuhkan racun yang diderita ketua klanmu. Jika aku tidak menyembuhkan dari racunnya, dalam sebulan, tubuhnya akan mulai membusuk, dan kemudian dia akan mati. Pada saat itu apa yang harus kalian semua takuti?" kata Chu Feng palsu. "Benarkah?"
Chu Hanxing, Chu Han Youyou dan yang lainnya yang hadir segera bertanya secara bersamaan. Benar sekali, kata Chu Feng palsu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Hanxing, Chu Han Youyou dan yang lainnya menjadi jauh lebih baik. Meskipun mereka tidak ingin membunuh ketua klan Lord mereka begitu cepat, tapi dengan situasi yang dihadapi, mereka tidak punya pilihan selain membunuhnya. Lagi pula, jika ketua klan Lord mereka tidak mati, maka yang akan menderita adalah mereka. Jika kamu semua membutuhkannya, aku juga bisa mengurus Chu Hanpeng dan Chu Xuan Zhengfa itu untuk kamu, dan menghilangkan kekhawatiran di masa depan, kata Chu Feng palsu. Mengapa kamu membantu kami? Tanya Chu Hanxing dan Chu Han Youyou. Semakin Chu Feng palsu itu membantu mereka, maka mereka semakin khawatir. Mereka takut dia merencanakan sesuatu, bahwa dia punya rencana lain sejak awal. Chu Feng palsu secara alami berhasil melihat apa yang dipikirkan Chu Hanxing dan Chu Han Youyou. Dia pun mulai terkekeh dan kemudian berkata, yakinlah, aku hanya tidak ingin Chu Feng hidup dengan baik. Adapun kamu semua dan klan surgawi Chu kamu, mereka tidak menarik bagi aku. Jadi, kalian semua tidak perlu khawatir kalau aku merencanakan sesuatu. Setelah masalah ini diselesaikan, aku akan pergi, dan apa yang telah kamu semua lakukan akan selamanya disembunyikan, kata si Chu Feng palsu. Meskipun Chu Feng palsu mengatakannya seperti itu, tapi Chu Hanxing, Chu Han Youyou dan yang lainnya masih khawatir. Kemampuan Chu Feng palsu itu telah melampaui imajinasi mereka. Selain itu, ia memiliki informasi yang merugikan yang dapat digunakan untuk melawan mereka. Kecuali Chu Feng palsu itu meninggal, barulah mereka akan merasa nyaman selama sisa hidup mereka. Tuanku, ini buruk. Tiba-tiba saja seseorang bergegas ke aula istana dengan ekspresi khawatir. Apa yang terjadi? Tanya Chu Hanxing dan Chu Han Youyou. Klan Surgawi Fang, Klan Surgawi Zhao, Klan Surgawi Song, Kota Gerbang Sinyal Api, Sekte Pedang Qian dan banyak kekuatan lainnya, mereka telah tiba di luar klan Surgawi Chu kami, kata utusan itu. Apa? Mereka, mengapa mereka semua muncul di Chu Heavenly Clan kami pada saat yang sama? Pada saat itu, Chu Hanxing, Chu Han Youyou dan semua klan surgawi Chu benar-benar bingung. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat tidak nyaman. Fang Heavenly Clan selalu menjadi saingan mereka. Klan surgawi Chu mereka ditakdirkan untuk bertarung dengan klan surgawi Fang suatu hari nanti. Selain Fang Heavenly Clan, Zhao Heavenly Clan, Song Heavenly Clan, Signal Fire Gate City, dan Qian Sword Sect, semuanya adalah tuan dari masing-masing realem atas mereka. Bahkan tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari klan surgawi Chu mereka. Karena begitu banyak kekuatan yang muncul di hadapan Chu Heavenly Clan mereka, maka hal itu sudah jelas tidak baik. Fang Heavenly Clan telah menyatakan bahwa waktu perjanjian telah tiba, kata orang itu. Apa? Pada saat itu, kerumunan itu benar-benar bingung. Alasan untuk itu adalah, karena mereka sama sekali tidak mengetahui, bahwa ada semacam kesepakatan antara klan surgawi Chu mereka dan klan surgawi Fang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.